Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dito dan Rumah PA dengan NIM L1A1272 dari kelas R001A Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan famili Myrtaceae, Ebenaceae, Timelaceae, dan Rhizoporaceae dengan dosen pengampu Bapak Dr. Force Insinyur Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Baiklah, langsung saja ke famili yang pertama. Famili Myrtaceae. Famili Myrtaceae merupakan salah satu famili dari ordo Myrtales yang tersebar di daerah tropis dan subtropis. Famili ini memiliki kurang lebih 2050 spesies yang tergabung dalam 137 genus. Genus utamanya antara lain Eugenia 600 spesies, Eucalyptus 500 spesies, Myrcia 300 spesies, Syzygium 300 spesies, Psidium 1 spesies, Melaceae 100 spesies, dan Callistemon 25 spesies. Berikut ini morfologi dari famili Myrtaceae. Famili ini memiliki ciri khusus, yaitu dikenal dari kulit luar batangnya yang seperti kulit mengering tipis dan terlepas-lepas. Contoh Myrtaceae: 1. Melaleuca caju putih, yang dikenal juga sebagai minyak kayu putih. Tanaman ini dapat tumbuh hingga ketinggian 30-40 meter, namun rata-ratanya adalah 12 meter, dengan warna batangnya putih keabu-abuan. Sistem percabangan di batang tanaman ini sedikit dan batangnya cukup berat dan kulitnya kasar. Tanaman ini memiliki daun yang merupakan daun tunggal dan daunnya berbentuk seperti lancet atau lonjong. Daun yang bertepi rata dan bertulangnya sejajar ini memiliki daun yang berbau khas minyak kayu putih apabila daunnya kita remas, dan pada bagian daunnya mempunyai bulu-bulu halus. Tanaman ini memiliki bunga yang tergolong majemuk yang berbentuk seperti bulir, namun pada umumnya memiliki bentuk yang berupa lonceng, dan mahkota daunnya memiliki warna yang putih, dan untuk kepala butiknya akan terlihat berwarna kuning. Tanaman ini memiliki buah dengan bentuk yang kecil dan nampak secara bergelombongan. Biasanya pada satu tangkai terdapat buah sekitar 20-30 buah, dan berwarna dari hijau muda sampai hijau kecoklat-coklatan. Berikut ini manfaat dari tanaman ini. Contoh yang kedua, Syzygium aqueum atau yang dikenal sebagai jambu air. Tanaman ini memiliki batang dengan warna coklat dan terdapat banyak bercak serta memiliki tekstur kasar. Selain itu, tinggi dari batang ini dapat mencapai 3-10 meter. Tanaman ini memiliki daun yang di ujungnya memiliki bentuk tumpul dengan pangkal yang bulat, sedangkan pada permukaannya memiliki bagian yang cukup mengkilap. Tanaman ini memiliki bunga berwarna kuning dan putih. Bunga ini memiliki letak tepat di ketiak daun. Pada bagian kelopak memiliki bentuk corong dengan benang sari yang memiliki ukuran 4 cm. Tanaman ini memiliki buah yang ketika muda berwarna hijau muda, sedangkan saat matang berubah menjadi berwarna merah tua. Biji buah jambu seperti ginjal dengan warna putih yang biasa berubah seperti coklat. Contoh yang ketiga, Syzygium polyanthum atau yang dikenal sebagai pohon salam. Tanaman ini memiliki batang yang dapat tumbuh hingga ketinggian 18-27 meter. Biasanya tumbuhan ini hidup secara liar di hutan area pertumbuhan batang tegak lurus. Bentuk batangnya bulat dengan bagian permukaan beralur dan batangnya bersifat kuat dan keras.
Tanaman ini memiliki daun berbentuk lonjong, elips, ataupun bulat telur yang tumbuh secara sungsang. Pangkal daun berbentuk lancip, sedangkan bagian ujung daunnya tergolong tumpul. Tanaman ini mempunyai bunga yang bersifat banci yang memiliki arti dua jenis kelamin sekaligus, yaitu jantan dan betina. Jumlah kelompok bunga salam 4-5 helai dengan mahkota bunga yang berjumlah sama. Kadang-kadang mahkota bunga dari pohon salam akan tumbuh secara berlekatan. Buah tanaman ini memiliki tekstur dan bentuk menyerupai buah buni, yakni dalam pengertian botani merupakan buah berdaging yang berbentuk dari bakal buah atau ovarium tunggal. Jika masih muda, buahnya akan berwarna hijau dan ketika masak berubah menjadi merah gelap. Famili Ebenaceae. Famili ini merupakan famili dengan anggota sekitar 500 jenis. Kebanyakan adalah pohon dan perdu. Suku ini hanya memiliki 2 marga atau genus, yaitu Diospyros dan Euclea. Sebagian besar jenisnya mencakup sekitar 450-500 jenis dan pantropis dengan pusat keanekaragaman di kawasan Indomalaya. Euclea mencakup 20 jenis berasal dari Afrika dan Arabia. Berikut ini morfologi dari famili Ebenaceae. Famili ini memiliki ciri khusus. Tumbuhan pada famili ini memiliki kelopak bunga atau 4 helai yang terus melekat pada buahnya yang matang. Contoh Ebenaceae. 1. Diospyros celebica yang dikenal juga sebagai pohon eboni. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga diameter batangnya 40 cm. Memiliki kulit pohon dengan tekstur beralur, mengelupas kecil-kecil, dan berwarna coklat kehitaman. Bentuk daunnya berupa daun tunggal dan letaknya selang-seling. Bagian ujungnya meruncing tajam dan warna daunnya hijau tua. Jika disentuh, daunnya terasa sedikit berbulu halus. Tanaman ini menghasilkan bunga yang tumbuh di area ketiak daun. Bunga eboni memiliki warna seperti merah, kuning, hingga coklat tua. Tanaman ini memiliki buah yang berbentuk oval dan berwarna keputihan. Bijinya terlihat seperti baji serta bentuknya memanjang dan kehitaman. Contoh yang kedua, Diospyros kaki atau yang dikenal juga sebagai kesemek. Tanaman ini termasuk jenis tanaman yang berukuran kecil serta sedang, di mana tanaman ini hanya mencapai 5 meter atau kurang. Tentu saja tanaman ini relatif pendek dan memiliki sistem percabangan yang banyak. Tanaman ini memiliki bentuk daun bulat memanjang dengan warna dominan hijau kekuning-kuningan dan terletak tersusun dengan cara berselang-seling. Bunga pada tanaman ini dapat mekar dengan baik apabila berada di bulan Mei hingga sampai dengan bulan Juni. Bunga kesemek ini terdapat 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan juga betina. Tanaman ini memiliki buah dengan kulit yang cukup halus, dengan berat berkisar 500 gram dan diameter berkisaran dari 2 hingga 8 cm. Contoh yang ketiga, Diospyros discolor Wild, yang dikenal juga sebagai tanaman bisbul. Tanaman ini umumnya sekitar 15 meter saja. Batangnya lurus dengan pepangan berwarna hitam dan berdiameter sekitar 50 cm. Tanaman ini memiliki bentuk daun yang berselang-seling dengan bentuknya lonjong dengan tepi rata, pangkal membundar dan ujung runcing. Sisi atas daun berwarna hijau tua mengkilap, sedangkan bawahnya keperakan dengan berbulu halus. Tanaman ini memiliki bunga yang hanya tumbuh di ketiak daun. Tanaman ini memiliki buah bulat gepeng berukuran 5-12 cm x 8-10 cm. Kulit buahnya berbulu halus dan berwarna coklat kemerahan, merah terang, dan berubah agak kusam ketika masak. Famili yang ketiga, Timelaeaceae. Timelaeaceae
Aeaceae merupakan kelompok tanaman yang terdiri atas sekitar 50 genus dan 898 spesies. Berikut ini morfologi dari famili ini. Contoh Timela Aeaceae. 1. Aquilaria malacensis yang dikenal juga sebagai gaharu. Tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 40 meter dengan diameter 40 sampai 60 cm. Tanaman ini memiliki aroma yang khas. Tanaman ini memiliki daun dengan bentuk yang lancip atau meruncing pada bagian ujungnya. Tanaman ini memiliki bunga yang bisa tumbuh di bagian atas ketiak daun, bawah ketiak daun, dan pada bagian ujung ranting. Bunga gaharu berwarna hijau atau kuning. Pohon ini menghasilkan buah berbentuk bulat oval berukuran 3 cm hingga 5 cm dengan berwarna kemerahan dan permukaan kulitnya berbulu. Contoh yang kedua, Gonistylus banchamus atau yang dikenal juga sebagai ramin. Tanaman ini memiliki bentuk batang bulat hingga mencapai tinggi 40 sampai 45 meter. Sedangkan ukuran diameter batangnya pada bagian bawah sekitar 60 hingga 120 cm. Tanaman ini memiliki daun yang berwarna hijau muda dengan bentuknya yang oval. Ujung daunnya berbentuk meruncing serta tangkai daun panjang. Daun ramin tersusun pada tangkai serta berselang-seling namun tetap beraturan. Tanaman ini tidak memiliki musim yang tepat untuk berbunga. Dapat dikatakan tanaman ini tidak berbunga di setiap tahun dan memiliki masa berbunga yang berbeda-beda. Tanaman ini memiliki buah dengan bentuk bulat berukuran sekitar 4,5 dan berongga sekitar 3 sampai 4 cm. Famili yang terakhir, Rhizoporaceae. Berikut ini merupakan morfologi dari famili ini. Contoh Rhizoporaceae. 1. Rhizopora mucronata atau yang dikenal juga sebagai bakau kurap. Tanaman ini berbentuk pohon dengan ketinggian mencapai 27 meter, jarang melebihi 30 meter. Batangnya berdiameter hingga 70 cm dengan kulit kayu berwarna gelap hingga hitam dan terdapat celah horizontal. Tanaman ini memiliki daun yang berkulit, gagang daun berwarna hijau, panjang 2,5 sampai 5,5 cm. Pinak daun terletak pada pangkal gagang, daun berukuran 5,5 sampai 8,5 cm. Tanaman ini memiliki bunga dengan gagang kepala bunga seperti cagak, bersifat biseksual, masing-masing menempel pada gagang individu yang panjangnya 2,5 sampai 5 cm. Terletak di ketiak daun. Tanaman ini memiliki buah yang berbentuk lonjong atau panjang hingga berbentuk telur berukuran 5-7 cm, berwarna hijau kecoklatan, seringkali kasar di bagian pangkal, berbiji tunggal. Contoh yang kedua, Bruguiera gymnorrhiza atau yang dikenal sebagai tancang. Tanaman ini berbentuk pohon yang berukuran sedang, selalu hijau, bertinggi hingga 36 meter dengan diameter batang sekitar 40-65 cm, memiliki akar napas berupa akar papan dan lutut. Tanaman ini memiliki daun menyirip berhadapan, tunggal dan tepi rata. Permukaan daun mengkilap, berbentuk elips atau memanjang. Panjang daunnya mencapai 8,5 sampai 22 cm dengan lebar 5 sampai 7 cm. Tanaman ini memiliki bunga dengan soliter, panjang 3 sampai 3,5 cm, panjang tangkai bunga 1 sampai 2,5 cm. Kelopak bunganya berwarna merah, panjang daun mahkota 13 sampai 15 mm, panjang benang sari 8 sampai 11 mm, ruang bakal biji tenggelam, kepala butik 15 mm. Tanaman ini memiliki buah yang berbentuk seperti lonceng berdaging.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.